Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Suryani, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 200161727. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran teks menulis teks narasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keterampilan menulis. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran. Sebelum kita menulis teks narasi, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu apa itu teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis teks atau pola pengembangan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau bersifat kronologis. Tujuan teks narasi yaitu menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut, atau dengan kata lain mengalami hal tersebut dan menambah wawasan pembaca. Teks narasi dapat berupa fiksi atau imajinasi maupun non-fiksi. Narasi yang berupa fiksi sanggup menciptakan pengalaman estetis, menghibur sekaligus menambah wawasan pembaca. Sehingga jenis teks ini termasuk yang paling banyak digemari. 3 hal utama dalam teks narasi yaitu tokoh, kejadian, dan latar, yaitu latar tempat dan latar waktu. Ciri-ciri teks narasi. Teks narasi berisi peristiwa baik nyata, imajinasi, maupun gabungan dari keduanya. Teks narasi terdiri dari beberapa paragraf yang tiap-tiap paragraf menitikberatkan pada perbuatan atau peristiwa sehingga berusaha untuk menampilkan apa yang terjadi. Teks narasi disusun berdasarkan kronologi atau urutan waktu yang di dalamnya terdapat konflik agar menarik. Pada salah satu jenis teks narasi terdapat unsur-unsur amanat di dalamnya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dalam teks tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks narasi. Teks narasi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu teks narasi ekspositorik atau karangan biografi. Teks narasi jenis ini bersifat untuk memberikan informasi mendetail secara runtun agar menambah wawasan pembaca, seperti cerita seseorang, tokoh atau biografi, dan peristiwa bersejarah. Tokoh yang diceritakan pada umumnya hanya satu tokoh, dan peristiwa yang diceritakan berkaitan dengan tokoh tersebut, berdasarkan fakta atau bersifat objektif, bukan sugestif atau mempengaruhi ataupun fiktif, mulai dari lahir hingga kabar paling terbarunya, sehingga dapat dikatakan teks narasi ini bersifat ilmiah. Yang kedua yaitu teks narasi sugestif. Berbeda dengan teks narasi ekspositorik, teks narasi sugestif bersifat untuk memberikan maksud atau pengaruh dan pesan atau amanat tertentu kepada pembaca. Tujuan dari teks narasi jenis ini adalah memberikan sugesti untuk menggerakkan hati pembaca untuk mempercayai suatu hal dengan cara penyajian yang membuat pembaca seolah-olah melihat dan mengetahui maksud dari penulis. Yang ketiga yaitu teks narasi artistik. Teks narasi artistik dapat bersifat fiksi maupun non-fiksi. Pada umumnya imajinatif, dengan menggunakan bahasa kiasan atau lambang atau figuratif
dengan tujuan memberikan kepada pembaca sebuah hiburan. Teks ini mengandung amanat yang pada umumnya bersifat tersirat. Baik anak-anak semuanya, yang setelah itu yaitu struktur teks narasi. Teks narasi memiliki struktur yang terdiri dari 4 hal. Bagian yang pertama yaitu orientasi. Pada bagian ini, penyajian teks narasi terdiri dari tokoh, penokohan, latar tempat, latar cerita, latar waktu, latar suasana, dan unsur-unsur lainnya yang erat kaitannya disajikan pada bagian awal. Bagian ini perlu dibuat semenarik mungkin karena menjadi kesan pertama pembaca agar dapat membaca teks narasi seluruhnya. Bagian kedua teks narasi yaitu komplikasi. Bagian ini mulai menghadirkan konflik yang nantinya akan berkembang makin rumit hingga mencapai klimaks yang setelahnya anti klimaks dan berangsur-angsur akan menghilang. Bagian ketiga dari teks narasi yaitu resolusi. Bagian ini menyajikan jalan keluar dari konflik sehingga berbagai permasalahan akan terselesaikan dan sebagai tanda cerita akan berakhir. Yang keempat yaitu koda. Koda atau ending adalah bagian pada teks narasi yang menyajikan akhir cerita. Akhir dari sebuah cerita dapat berupa akhir yang bahagia, akhir yang sedih, ataupun akhir yang menggantung. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menulis teks narasi. Langkah pertama dalam menulis teks narasi yang pertama yaitu menentukan tema dan pesan yang akan disampaikan lebih dahulu. Dalam menulis teks narasi, kita harus menentukan tema yang menarik dan bisa bermanfaat bagi pembaca. Yang kedua yaitu menetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, merancang peristiwa utama yang akan dijelaskan di dalam bentuk skema alur. Yang keempat, membagi peristiwa utama ke dalam bagian awal, pengembangan, dan bagian akhir cerita. Selanjutnya yaitu merinci peristiwa utama ke dalam detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Yang selanjutnya yaitu menyusun tokoh dan latar dan sudut pandang. Yang terakhir yaitu tahu aturan tanda baca dalam kalimat. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.